Di sini saya akan coba menjelaskan dulu, terutama tentang latar belakang dari Anhek 2024. Di sini bermula dari sebenarnya Sabda juga dari 2015 itu sebenarnya sudah cukup aktif untuk mengikuti serangkaian kegiatan-kegiatan terkait dengan teknologi dan lain sebagainya. Salah satunya adalah mengikuti Code for the Kingdom yang dilakukan pada tahun 2015, 2016, dan 2017. Jadi di sini Sabda bukan hanya secara pasif, hanya ikut saja gitu, tapi menyumbangkan juga beberapa proyek yang dikerjakan bersama dengan teman-teman dari seluruh penjuru Indonesia, karena ini 3 tahun ini dilakukan secara onsite dan di Jakarta pada tahun 2015, 2016, 2017, dan banyak sekali memunculkan atau menghasilkan proyek-proyek yang ada, baik itu baik dari data-datanya, terus aplikasinya, bahkan sampai mulai dari website sampai aplikasi dan lain sebagainya, ini sudah diciptakan pada Code for the Kingdom. Nah, namun sayangnya ketika 2018, 2019 itu eh, sudah vakum gitu, jadi nggak ada lagi, nggak dilanjutkan lagi hackathonnya. Maka dari itu Sabda pada tahun 2020 mulai menginisiasi gitu. Oke, karena sudah vakum, terutama untuk yang hackathon secara Kristen gitu. Kalau mungkin hackathon secara umum mungkin banyak gitu, tapi untuk spesifik untuk kekristenan itu belum ada. Maka dari itu tahun 2020 Sabda mengadakan Code for God gitu. Jadi 2020 ini mungkin tadi ada beberapa orang juga yang sudah mengikuti dari 2020. Di sini konsepnya masih sama, hackathon. Jadi kita ada beberapa track dan juga beberapa project yang dilakukan pada saat itu. Namun seiring berjalannya hackathon ini kita melihat gitu ada satu keinginan gitu untuk mengubah konsep dari hackathon ini gitu, di mana yang awalnya hackathon adalah satu wadah untuk berkompetisi, kita ubah gitu menjadi wadah untuk berkolaborasi. Makanya dari itu mulai tahun 2021 Sabda mengadakan Unhack. Kalau teman-teman atau Bapak Ibu Saudara lihat, ini sebenarnya ada satu tulisan F di depan di bagian crash dan logo salib di bagian depan gitu. Jadi harapannya dengan Unhack ini bukan hanya kita sebatas gotong royong dan juga kolaborasi, tapi kita bersenang-senang gitu. Kita lakukan ini dengan satu tujuan untuk kerajaan Allah di dunia ini, dan juga yang pasti untuk menjalin satu dengan yang lain, satu komunitas dalam Kristus. Jadi 2021 kita ubah konsepnya menjadi Unhack, dan di situ ada satu eh, challenge besar terkait dengan wellness. Dilanjut juga dengan 2022 itu tentang suku Bible Sites, di mana kita melihat banyak situs dan juga mengaudit situs-situs yang ada terkait dengan bahasa-bahasa suku dan juga bahan-bahan di dalamnya. Lalu melihat keberhasilan dari tahun 2021 sampai 2022, kita juga lanjut lagi ke 2023 dengan konsep yang sama, masih gotong royong, tapi fokusnya adalah berbeda. Kita melihat AI sudah banyak digunakan, dan kita coba terapkan bagaimana AI bisa berguna untuk Tuhan. Maka dari itu konsepnya adalah AI for God. Dan tahun ini kita masih lanjutkan untuk Unhack dengan tema God's Family. Dari dua latar belakang tadi, kita lihat sama-sama gitu kalau teknologi harapannya bukan hanya dinikmati oleh beberapa orang gitu, tapi untuk semua orang yang ada di dalam keluarga, yang ada juga di dalam gereja, semuanya harapannya bisa menggunakan teknologi untuk kemuliaan Tuhan. Dan dari itulah latar belakang yang ketiga terkait dengan bulan keluarga. Kalau kita lihat sama-sama, mungkin cari di internet gitu, ketika kita tuliskan bulan Oktober itu banyak bahan-bahan dan juga artikel-artikel, bahkan video-video tentang mungkin renungan bulan keluarga gitu, terus kegiatan-kegiatan di bulan keluarga. Dan ini hampir semua gereja gitu melakukan bulan keluarga ini gitu.
di mana fokusnya bulan Oktober adalah bulan yang didedikasikan khusus gitu untuk bisa fokus lagi ke keluarga. Kalau lihat awal-awal ya gereja mula-mula pun itu semuanya dari apa kelompok kecil hingga jadi kelompok besar yang dimana salah satu aspeknya adalah keluarga. Maka dari itu Sabda pun ikut mendukung bulan keluarga ini dengan mengadakan Anhek tahun ini. Lalu satu tantangan besar yang ingin kita capai gitu atau ingin kita jawab bersama-sama karena ini sistemnya gotong royong, bagaimana tadi ketika ini sudah dilangsungkan secara rutin, bahkan sampai 4 tahun secara berturut-turut, dan juga melihat kebutuhan keluarga dan concern dari gereja terhadap bulan ini adalah bulan Oktober adalah bulan keluarga, bagaimana kita gitu bisa menolong keluarga Kristen dengan cara kita sama-sama gotong royong, kita sama-sama kolaborasi untuk bisa memperjuangkan keluarga Kristen Indonesia pada era digital ataupun AI ini. Yang caranya adalah dengan kita membangun dan juga mengembangkan ekosistem bahan dan pembelajaran. Jadi harapannya tema Anhek ini bisa menolong keluarga di Indonesia terutama untuk bagaimana mendapatkan bahan Alkitab yang berkualitas dan juga itu bisa dikembangkan lagi gitu. Jadi satu ekosistem pembelajaran di dalam keluarga, bagaimana mereka di dalam keluarga bisa menggunakan bahan tersebut untuk sama-sama belajar, mungkin orang tua mengajarkan anaknya atau anaknya sendiri pun bisa secara mandiri belajar terkait dengan bahan-bahan youth ataupun lain sebagainya. Itulah tujuan atau tema Unhack tahun ini. Lalu ini kurang lebih yang akan kita lakukan, kita jadi akan lakukan seminggu gotong royong bersama dengan teman-teman dan AI yang pasti, karena tahun lalu sudah banyak AI yang digunakan, tahun ini pun harapannya lebih banyak AI lagi yang digunakan, kita lebih banyak kolaborasi dengan teman-teman yang sudah apa yang sudah mendaftar ataupun nanti yang berminat untuk mendaftar, silakan masih terbuka pendaftarannya. Dan di sana kita akan lakukan, kita akan kumpulkan ide, kita akan kumpul bareng bahannya, ilmu, pengalaman, bahkan nanti kita akan lakukan proses bahan yang akan kita proses, akan kita kurasi, akan kita multiplikasi, akan kita distribusikan, dan kita juga akan sama-sama membangun infrastruktur gitu. Kalau tadi kan kita bukan hanya mendistribusikannya kemana-mana, tapi kita juga buat satu sentral gitu, di mana keluarga Kristen bisa mengakses bahan-bahan yang ada. Lalu yang pasti harapannya kita bisa kerjasama, baik dengan manusia maupun dengan teknologi yang ada yaitu AI, dan nanti di akhir dari Anhek ini juga kita akan sama-sama sharing bagaimana atau apa yang kita dapatkan, berkat apa yang kita dapatkan, hasil apa yang kita dapatkan, agar nanti kita bisa sama-sama melihatnya gitu. Lalu yang pasti kita akan dalam seminggu itu kita akan berbagi sukacita, yang pasti ini kerjanya itu untuk Tuhan. Lalu tujuan utamanya, ini ada beberapa tujuannya. Yang pertama itu membuat, yang kedua itu mengembangkan, dan yang ketiga itu memultiplikasi bahan. Lalu juga membangun sumber bahan Alkitabiah yang tersentralisasi bagi keluarga Kristen Indonesia. Ini adalah empat bagian utama dari apa yang akan kita lakukan. Jadi apa ya, bisa dibilang ini proyek ataupun tim dan akan diimplementasikan dalam bentuk workflow. Jadi yang pertama akan ada bagian untuk buat ataupun cari konten, lalu yang kedua edit, terjemahkan, dan juga kelengkapan, lalu yang ketiga multiplikasi konten, dan yang keempat buat wadah dan distribusi. Nah di sini yang bagian pertama itu tentang buat ataupun cari konten, di mana fokus utamanya adalah mencari atau membuat ataupun melakukan filter atau kurasi bahan-bahan teks atau media. Itu bisa dalam bentuk grafis, audio, video yang bertemakan keluarga Kristen yang alkitabiah dan bermutu. Jadi di bagian ini, di bagian pertama ini, nanti jika Bapak Ibu ada yang memilih bagian ini, itu tugas utamanya adalah mencari ataupun membuat bahan-bahan yang mendukung tema kita, yaitu keluarga Kristen, dan yang pasti harus Alkitabiah.
Lalu di sana juga akan ada proses filter ataupun kurasi. Jadi kalau bisa dibilang ini nih gerbang gerbang awal ketika kita proses sortir itu nanti teman-teman di bagian satu ini yang akan melakukannya. Lalu, oh ya mungkin agak sedikit terlewat, mohon maaf. Jadi sistem yang di sini ini sistemnya enggak apa ya? Kalau di dunia itu tuh sistemnya enggak waterfall gitu. Jadi harus satu, terus kedua, kedua nunggu kalau misalkan satu belum selesai, harus ketiga dan keempat gitu. Enggak seperti itu. Jadi ini sistemnya kita nanti akan sama-sama mengerjakan gitu. Jadi nanti teman-teman akan ada teman-teman PIC yang nanti akan apa ya menyiapkan sekitaran 20 bahan. Jadi ketika kita nanti mulai, kita tuh nggak saling tunggu gitu. Oh, karena yang bagian satu atau bagian dua belum selesai, ya udah bagian tiga dan bagian empat diem aja gitu. Nggak seperti itu. Jadi harapannya kita akan tetap kerjanya bareng dan nanti akan sama-sama juga untuk mengerjakan ini. Oke, saya lanjut lagi ke bagian yang kedua. Ini bagian kedua ini akan melakukan editing bahan dan juga penerjemahan. Jadi eh, terkait dengan tadi bagian pertama ketika sudah disortir dan entah dibuat ataupun dicari, itu akan dilakukan editing bahan. Juga ketika itu bahannya misalkan dari bahasa Inggris atau bahasa asing, itu akan diterjemahkan terlebih dahulu sebelum nanti diedit atau disesuaikan kembali. Dan tugas yang bagian kedua juga adalah membuat usulan multiplikasi yang sekiranya bisa dilakukan oleh tim atau bagian yang ketiga. Dan yang pasti ini harus memenuhi beberapa syarat ya terkait dengan temanya yang pasti harus keluarga dan Alkitabiah. Lalu yang kedua terkait dengan penggunaan bahasa yang baik dan benar serta disesuaikan dengan target yang kita inginkan. Contoh misalkan artikelnya adalah artikel eh, apa dewasa, tapi misalkan ingin ditujukan kepada remaja ataupun pemuda itu perlu disesuaikan entah bahasanya ataupun konteks dalam artikel tersebut gitu. Lalu juga akan melakukan deskripsi singkat, membuat deskripsi singkat untuk nanti bisa eh, mendukung bahan tersebut. Oke, lanjut yang ke bagian ketiga. Ini bagian untuk proses multiplikasi. Jadi dari bagian pertama, bagian kedua, akan masuk bagian ketiga. Di sini yang kita butuhkan adalah bagaimana dari bahan yang tadi, bahan raw tadi, misalkan itu adalah satu artikel, itu kita proses multiplikasinya. Contoh kita akan jadikan blog, kita akan jadikan artikel, kita akan support dengan membuatnya menjadi gambar ataupun infografis agar lebih jelas poin-poinnya, atau mungkin audio dan lain sebagainya. Ini akan dilakukan di bagian yang ketiga. Lalu setelah itu, bagian ketiga juga akan melakukan proses eh, pengecekan kualitas gitu. Jadi setelah sudah dibuat itu langsung dicek gitu. Jadi ketika sudah dicek apakah ada yang kurang entah dari eh, misalkan dirasa kurang itu nanti bisa minta servis juga balik lagi ke bagian kedua. Misalkan oh ini kayaknya nggak cocok ataupun tolong dikontekskan lagi dan lain sebagainya itu bisa dilakukan. Lalu yang ketiga itu membuat caption serta kelengkapan lain yang mendukung agar bahan atau hasil tersebut bisa didistribusikan nanti ke bagian yang keempat. Jadi tiga, tiga apa ya? Ada tiga bagian ketiga ini ada tiga tahapan. Pertama memultiplikasi, kedua itu pengecekan kualitas, yang ketiga pembuatan caption dan kelengkapan nanti akan didistribusikan. Lalu ini bagian yang keempat itu menjadi pusat bahannya gitu. Jadi hasil dari unhack yang sudah dilakukan oleh eh, tim bagian satu, 2, dan 3 itu nanti akan dipusatkan. Dan itu nanti bisa yang pasti berupa situs, tapi yang lain juga bisa dikembangkan berupa aplikasi ataupun bot. Dan mendistribusikannya juga ke orang-orang lain yang nanti mudah diakses untuk siapapun yang membutuhkan. Jadi ini banyak sekali membutuhkan teman-teman yang mengerti teknis atau programmer untuk bisa mendukung bahan-bahan yang tadi sudah dihasilkan dari Unhack. Nah, ini jadi 4 bagian yang akan kita lakukan. Jadi mungkin dari penjelasan saya ini
Bapak Ibu bisa langsung memilih gitu atau memikirkan kembali kira-kira saya cocok di bagian mana, saya bisa berkontribusi di bagian mana. Dan untuk memperjelasnya lagi, saya akan coba kasih satu contoh alur proyek yang eh, akan ya setidaknya menjadi gambaran lah untuk nanti Bapak Ibu eh, supaya nggak terlalu bingung gitu. Sini saya akan kasih contoh satu tentang bahan dari AI Talks, AI dan parenting yang sudah Sabda lakukan beberapa minggu yang lalu gitu tentang AI dan parenting, yang mana langkah pertama adalah eh, buat atau cari konten gitu. Jadi ketika nanti teman-teman di bagian satu ini sudah dapat, oh saya sudah dapat AI dan parenting gitu. Nah nanti pertama pasti akan ada videonya. Ini video saya ambil dari playlist playlist AI Talks dan juga ada timestampnya dan ada transkripnya. Nah ini sebenarnya jadi satu apa ya, satu starter pack gitu untuk bisa memulai multiplikasi gitu. Karena kalau dari video didukung dengan timestamp, didukung dengan transkrip, itu banyak multiplikasi yang bisa kita kerjakan, terutama di bagian yang ketiga itu. Lalu setelah tiga hal ini sudah didapatkan, lanjut ke bagian edit, terjemahkan atau kelengkapan gitu. Jadi di bagian sini saya kasih contoh, ini satu contohnya itu akan dibuat video seri pembelajaran. Ini ide atau usulan dari bagian kedua. Nah, nanti bagian kedua dari timestamp yang sudah dibuat itu akan diedit dulu. Jadi masuk ke bagian dua itu akan diedit dulu. Apakah sudah sesuai, apakah sudah pas, dan pembagiannya apakah sudah benar. Itu nanti akan diedit timestampnya. Lalu setelah timestampnya diedit, itu akan berikan usulan multiplikasi. Di sini konteksnya adalah akan membuat video seri pembelajaran, di mana di sini dibagi menjadi sekitar 9 video, sorry, 10 video yang akan dipotong-potong kecil-kecil sehingga nanti bisa apa ya, dilihat kembali untuk seri ini gitu. Lalu setelah ini itu akan lakukan proses multiplikasi konten di mana dari timestamp dari eh, transkrip tersebut itu nanti akan diedit videonya, akan dipotong kecil-kecil seperti ini, lalu nanti akan disesuaikan grafisnya, juga akan dibuatkan deskripsi videonya yang sesuai. Ini contoh-contoh aja ya Bapak Ibu, karena ini deskripsinya saya ambil dari video yang lain, tapi kurang lebih akan seperti ini. Jadi akan ada satu kelengkapan video dan juga nanti deskripsi video yang akan ditampilkan nanti di situs. Lalu setelah itu bagian keempat itu akan buat wadah dan distribusi juga. Jadi di sini saya kasih contoh distribusinya adalah di YouTube, tapi nanti pusat distribusinya adalah di satu situs, nanti akan dibuatkan satu wadah untuk nanti bisa tersentralisasi di situ. Dan nggak menutup kemungkinan juga dari data-data yang sudah dibuat tadi di bagian pertama, bagian kedua, dan ketiga, itu bisa dilakukan pembuatan dataset yang memungkinkan nanti pembuatan misalkan bot ataupun pembuatan GPT dan lain sebagainya yang bisa mendukung atau memudahkan bahan tersebut diakses gitu. Jadi ya kurang lebih itu contoh alurnya dari yang awalnya kita melakukan pencarian atau pembuatan konten, lalu kita mengeditnya atau menerjemahkannya dan juga melengkapi dari segi deskripsi, lalu kita melakukan editing atau multiplikasi. Ini enggak hanya terbatas ini ya seri pembelajaran. Ini saya kasih contoh sedikit untuk video seri pembelajaran, tapi yang lain bisa dilakukan seperti pembuatan blog, pembuatan mungkin kurikulum dan lain sebagainya. Ini bisa dilakukan di bagian yang ketiga. Lalu bagian yang keempat itu akan pusat dari pusat dari hasil bahan yang sudah diolah, lalu pendistribusiannya juga. Jadi yaitu kurang lebih yang bisa saya jelaskan terkait dengan latar belakang, juga tujuan dan workflow yang akan kita lakukan. Harapannya Bapak Ibu bisa cukup mengerti, tapi misalkan dirasa ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di chat ataupun nanti bisa tanya langsung.